Perkenalkan namanya terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Dari mana Pak? Perkenalkan, nama saya Ivan Agustian Hartanto. Ya, Bung Ivan. Dari Bandung. Ya, mangga Bung. Menurut hemat saya, dengan saya melihat dari dari Pilpres kemarin ya, itu persiapan untuk pemilihan Jokowi untuk kedua periode begitu. Yang menurut hemat saya, sejauh penglihatan saya benar-benar luar biasa gaduhnya begitu. Ya kita tahulah oleh suatu ormas lah begitu, tidak perlu di ormas apa, kita tahu bersama itu ormas apa, dan sekarang beliau sudah ada di penjara gitu. Dan untuk itu kita sangat bersyukur sekali begitu untuk mempertanggungjawabkan. Nah, menurut hemat saya Undang-Undang ITE ini memang benar-benar harus diperbaiki begitu. Harus dilengkapi gitu secara detail gitu. Kenapa harus dilengkapi secara detail? Karena sejauh yang dimana saya mengamati dari satu grup ke grup lain begitu kan. Nah, kelompok-kelompok mereka itu mempertanyakan begitu kan, kenapa harus ditangkap, kenapa harus ditangkap, kenapa harus ditangkap begitu kan. Nah, kita menjelaskan saja pun, saya berusaha menjelaskan saja pun, tetap saja gitu mereka tidak mau memahaminya begitu kan. Artinya ada satu disconnected gitu menurut hemat saya. Karena undang-undang ini seperti tadi apa yang dikatakan Pak Suhadi, beliau mengatakan bahwa undang-undang ini adalah undang-undang yang karet begitu. Nah, menurut hemat saya memang benar undang-undang ini karet, jadi harus diperbaiki begitu, diperjelas per detail. Apa yang sebenarnya menjadi yang tidak layak untuk dikatakan di dalam media sosial ini gitu. Sebagaimana budaya kita adalah budaya ketimulan gitu. Penuh dengan tata krama, penuh dengan tata santun, dan itu adalah budaya bangsa yang tidak pernah mungkin bisa diganti lagi gitu. Diotak-atik lagi. Ini mesti menjadi satu yang jelas begitu. Nah, ini mesti di dalam undang-undang itu menurut hemat saya mesti diperjelas begitu. Jadi budaya bangsa adalah tata santun dalam menuturkan suatu pendapat itu dengan tata etika gitu, tata santun begitu. Nah, itu seperti itu gitu, kritik atau apapun. Saya kira demikian begitu. Nah, itu aja mungkin yang dapat saya sampaikan di sini mungkin. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya ini ada yang raise hand ini, Bung Galih Iman. Oh ya, ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya dari Jakarta ya, Galih Jakarta. Ya, kebetulan saya juga praktisi hukum selain praktisi budaya juga. Saya mencermati begini ya, teman-teman sekalian, bapak-bapak, abang-abang, mengenai UU ITE revisi ataupun UU lain, saya kok melihatnya akhir-akhir ini di undang-undang kita ya banyak menyentuh di RUU ya, terutama victimless crime. Nah, apapun itu undang-undang termasuk ITE revisi seharusnya itu jangan lagi menyentuh ada yang namanya victimless crime. Kalau dari sisi victimologi artinya sesungguhnya dari sebuah tindakan itu tidak ada korban sebetulnya gitu loh. Dan ketika tidak ada korban kenapa harus jadi pemidanaan gitu kan, dan perlu dipikirkan juga sanksi-sanksi yang tidak harus pidananya berupa penjara, umpamanya bisa percobaan lalu dikombinasikan dengan kerja sosial umpamanya, itu kan menarik juga. Jadi nggak semua harus dengan pemidanaan berupa penjara gitu loh.
Nah, RUU ITE pun demikian gitu loh. Karena ada masalah-masalah kecil kan seharusnya bisa kita bikin terobosan dengan sistem hukum penitensier yang seperti itu gitu kan. Dan cegahlah victimless crime, karena di negara maju undang-undang itu sudah melepaskan semua unsur-unsur victimless crime yang tidak korban. Kayak pembunuhan itu ada victim, ada yang dibunuh, ada yang dirugikan gitu kan. Coba contoh nih agak sedikit mungkin sedikit melenceng ya, kayak RUU KUHP. Orang hubungan seksual tanpa nikah dianggap itu sebuah pidana itu kan. Padahal kan nggak ada korban sebetulnya gitu kan. Nah, hal-hal yang kayak gitu loh. Dan banyak hal lagi lah yang menyentuh sisi victimless crime, biarpun nggak selalu hal-hal sesuai dengan kesusilaan atau seksualitas, enggak ya, macam-macam kan ada. Nah, itu tolong juga untuk dicermati itu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bung Gali Iman. Ya, selanjutnya ya silakan teman-teman yang lain. Mohon izin boleh nambah. Siap. Maaf, saya mungkin perlu tambahkan lagi sedikit, karena menurut saya ini agak sedikit perlu juga diperdetail, mungkinnya undang-undang ITE ini bisa dimasukkan. Seperti kita ketahui di dalam di media massa juga sekarang, sosial juga kan, kayak khilafah segala macam itu kan udah radikalisme gitu kan, kata-kata mudah untuk mengkafirkan agama lain gitu, mudah untuk mendiskreditkan kelompok lain begitu kan. Nah, itu kan sebenarnya sudah ya seperti tadi saya katakan, tata etika budaya bangsa, karakter bangsa ini sudah dilanggar gitu. Ini sudah dilanggar benar gitu. Dan ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut gitu. Karena ini akan mencitrakan bahwa kepada anak bangsa selanjutnya nanti, bahwa ini orang-orang dewasa sudah mempertontonkan gitu. Nah, pemerintah mesti tegas, jelas gitu. Nah, sebagaimana dalam pemerintahan sekarang Undang-Undang 5/2018 kalau tidak salah tentang radikalisme, tentang terorisme. Nah, ini kan sudah jelas gitu. Nah, mungkin ada baiknya juga disangkut pautkan gitu ke dalam undang-undang ITE ini begitu. Saya kira demikian mungkin. Nah, Oke. itu aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada dari bicara yang belum sempat diselesaikan, yaitu dari Pak Suhadi. Dari Pak Suhadi tadi menyampaikan tentang jangan sampai kita masuk ke dalam jebakan Batman. Nah, ini kalau boleh Pak Suhadi bisa menjelaskan seperti apa yang dimaksud jebakan Batman itu. Silakan Pak Suhadi. Ya, baik. Terima kasih. Menarik ya. Bentar. Barangkali yang saya mau jelaskan, apa sih yang disebut dengan jebakan Batman itu? Artinya jangan sampai retorika perbaikan ini terus kemudian meniadakan tentang keberadaan undang-undang ITE itu sendiri, ya. Kemudian ini akan menjadi kekosongan dalam rangka nanti dengan tidak adanya undang-undang yang mengatur secara limitatif. Ini salah begini, ini salah begini. Itu akan menjadi rancu di pemerintahan ini. Kita mau presiden ini bahwa bekerja itu dalam konteks yang tenang, yang damai, dan lain sebagainya. Makanya menurut saya substantifnya itu bukan di undang-undangnya saja yang perlu dipikirkan. Karena tadi saya katakan ya, saya tidak mengatakan bahwa saya anti dari revisi, bukan. Saya setuju dengan adanya revisi, bukan menghapuskan. Karena kalau kata menghapuskan itu meniadakan, tapi revisi itu memperbaiki. Misal ya, tadi saya katakan ada berkaitan dengan di pasal 27 ancaman hukuman 6 tahun. Rubahlah, jangan setinggi itu. Orang cuma bicara-bicara aja kok. Kalaupun memang misalnya itu ada kesalahan dan sebagainya, enggak seberat itu harusnya menjatuhkan hukuman. Dan juga kita lihat kan di situ ada denda loh, ya, bukan hanya hukuman, ada denda.
denda 1 miliar ya berkaitan dengan pelanggaran dari kejahatan itu. Menurut saya di sini ada rumusan-rumusan yang jelas, yang tegas, di mana orang yang memang harus kena berat, ringan, sedang, dan juga mungkin percobaan. Itu harus jelas gitu. Jadi semua jangan gradual ya, bahwa ini nanti kenanya seperti ini. Ini menjadi persoalan rancu gitu kan. Nah, oleh karena itu makanya menurut saya kalau seandainya memang kita mau berpartisipasi aktif dalam konteks perbaikan daripada revisi ini, ayo kita ikut gitu. Bukan hanya undang-undangnya yang kita perbaiki ya, yang kita revisi, tetapi peraturannya ya. Karena saya udah bilang tadi, undang-undang itu ada PP-nya loh ya. Jadi dia nggak berdiri sendiri, misalnya undang-undang ya. Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tidak. Itu ada rujukan ke bawah. Di mana rujukan ke bawahnya itu adalah PP, peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah itulah yang mempertegas keadaan-keadaan ini. Dan biasanya kadang-kadang juga ini menjadi lucu juga. Polisi itu menaibkan PP. Padahal PP adalah bagian daripada undang-undang. Gitu loh, ya. Makanya saya dibilang tadi, kalau mengatakan bahwa pasal 8 pasal dihilangkan, oke, itu kita jangan sampai terjebak ke sana. Karena walaupun bagaimana ya, ketenangan dan program-program presiden ya dan juga kita yang ada di relawan ini itu harus mendapatkan ketenangan kok. Gitu, ya. Itu kira-kira yang disebut dengan jebakan Batman. Ya, karena jangan sampai kita ikut pola, masuk pola itu, kemudian betul-betul undang-undang itu dia tiadakan, misalnya pasal-pasal yang dikehendaki oleh mereka, begitu kosong mereka nyerang presiden. Itu nggak bagus menurut saya. Ya, oleh karena itu, mari ayo kita berpikir tentang rasionalisasi bahwa yang mana yang memang bisa diperbaiki, mana yang tidak, ya. Terus juga hukuman itu berjenjang, jangan hanya gradual 6 tahun, ya. Kan orang ada sekedar ngomong-ngomong masa sih cuma dihukum, tapi memang itu juga membuat orang nggak senang gitu ya. Nah, tadi saya menarik berkaitan dengan masalah kalau nggak ada korban, kenapa kita harus menghukum orang, ya? Jadi gini, korban itu bukan hanya bentuk verbal, kekerasan, bukan. Tapi rasa tidak nyaman, rasa kecewa di dalam diri, ya, rasa tidak suka, tidak puas di dalam diri. Itu kejahatan loh. Ya, dalam hukum pidana itu kejahatan. Oleh karena itu, ya, kenapa implementasi ini terjadi? Kita melihat kepada pasal-pasal awal, yaitu pasal tentang 207 berkaitan KUHP, berkaitan dengan penghinaan presiden atau penguasa bukan presiden. Terus kemudian berkaitan dengan pasal 310, 311, itu jelas sekali diatur ya. Itu nggak ada korban. Orang hanya mengatakan, hei babi lo, hei anjing lo, ya. Si Budi itu anjing, si Budi itu sialan, kurang ajar. Si Budi, yang namanya si Budi, itu merasa nggak senang di dalam dirinya. Nah itu kekerasan. Kekerasan verbal. Bukan kekerasan fisik saja gitu ya. Oleh karena itulah narasi yang kita mau bangun di dalam persoalan ini ya adalah harus betul-betul narasi yang terukur. Karena jujur ya, kadang-kadang DPR itu maaf ya, kalau membuat undang-undang kan kepentingan politik pada saat itu akan menjadi dimensi pemikiran. Ini menjadi masalah. Mereka nggak berpikir tentang masalah nanti 30 tahun, 40 tahun undang-undang bisa berlaku, enggak. Mereka berpikir hanya saat ini kok. Bagaimana DPR undang-undang itu bisa dibuat dan sebagainya. Itu sekedar masukan saya. Dan sekali lagi tadi saya juga mengatakan bahwa bisa nggak presiden merevisi? Tadi Pak Petrus sudah mengatakan bahwa peran DPR, peran presiden itu ada. Kita menganut trias politika, ya. Negara itu ada di dalam 3 kekuasaan. 1, kekuasaan di tangan presiden. 2, kekuasaan yang ada di tangan DPR, namanya legislatif. Kekuasaan yang ada di Mahkamah Agung, yang namanya yudikatif. Itu merupakan satu kekuasaan yang menjadi implementasi dalam negara kita.
Ya. Jadi itu benar diatur, diatur. Karena kita mengenal trias politika, 3 kekuasaan dalam rangka menjalankan pemerintah. Terima kasih. Terima kasih. Sebentar, mohon maaf sebentar. Sebentar Ya. aja. Mohon izin sebentar aja terkait tadi saya perlu luruskan dulu. Boleh? Ya, silakan. Enggak. Tadi ini Ke saya? victimless crime tampaknya banyak salah paham dengan pendapat saya. Saya tidak bilang bahwa pencemaran nama baik dan sebagainya tidak ada victim, bukan. Cuma begini, Bapak-bapak semua di sini kan berbicara di pasal-pasal mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik. Kalau saya melihatnya UU ITE dan UU lainnya juga secara global atau holistik gitu kan. Karena berkaca dari kasus-kasus seperti baik Nuril yang guru melaporkan soal pelecehan seksual, tiba-tiba malah dia yang jadi tersangka, ya kurang lebih yang seperti itu. Jadi jangan salah paham, bukan berarti saya anti dengan pencemaran nama baik, bukan. Itu tetap ada korban menurut saya gitu. Mas saya lihatnya lebih luas aja begitu aja. Terima kasih. Ya, oke. Sorry, Bang Ronald. Ada lagi? Ya. Ya silakan. Ronald. Yarman Gulo. Ronald. Ini Ronald. selamat Ronald. Pak Cecep dulu, Pak Cecep. Pak Cecep silakan, Pak Cecep. semuanya. Ya, Silakan Pak Cecep. ya. Halo, Ya udah, halo. ya saya sedikit. Oh iya. Oh Halo. ini Sebentar, Pak Cecep dulu ya. Pak Yarman Gulo setelah Pak Cecep. Ya silakan Pak Cecep. ya, silakan. Pak Cecep tadi. Halo. Ya. Ya Pak. Selamat sore semuanya. Sore Pak Cecep ya, silakan. Bagus, suaranya bagus. Dapat ditangkap. Suaranya. Ya silakan. Ya, lanjut. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Moderator Bang Ronald di sini. Saya di sini menggaris bawahi atau saya memperhatikan pertama dari Pak Suhandi, kedua dari Bang Jerry, ketiga dari Bang Arkom. Betul kata Pak Suhandi, undang-undang ITE ini istilahnya penuh dengan jebakan Batman. Kita selalu bertumpang tindih dengan PP. Itu yang perlu digarisbawahi. Nah, kenapa saya tidak perlu direvisi, yang perlu itu kita memperbaiki PP-nya saja. Dan kata Bang Jerry, nggak perlu juga direvisi. Kata Bang Arkom, ini Kemeninfo kenapa tidak istilahnya tidak disambut loh. Ini istilahnya guliran bola politik yang harus ditangkap sebetulnya nih sama Kemeninfo. Yang kebetulan di sini kan Kemenfonya dari istilahnya dari Partai Nasdem ya, pendukung pemerintah. Pertanyaannya, apa masih relevan undang-undang ITE ini dilaksanakan atau diterapkan di negeri kita? Kesatu. Kedua, apakah kejahatan dunia maya akan selalu dibawa ke istilahnya ke pidana ataupun hukum-hukum di dunia nyata? Apakah tidak kita bikin istilahnya atau pemerintah memfasilitasi Kemeninfo dengan istilahnya hukum-hukum di dunia maya itu sendiri gitu loh. Karena di sini juga saya belum dapat memahami kenapa dunia kejahatan semacam pencemaran nama baik itu ini segala macam dibawa ke dunia nyata. Mungkin pertanyaannya dua itu. Mudah-mudahan para pakar hukum di sini dan para narasumber bisa menjelaskan. Terima kasih. Oke Pak Cecep. Ya. Ya selanjutnya Pak Yarman Gulo, silakan Pak Yarman Gulo. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua selamat sore. Sore. Terima kasih buat kesempatan yang berikan. Ada satu mungkin yang saya sampaikan bahwa saya mengamati kemarin kenapa muncul pernyataan Presiden adalah karena diawali
pernyataan Pak J mengatakan bahwa kalau mengkritik itu bagaimana polisi. Jadi akhirnya saya mulai melihat mulai rame dan akhirnya Pak Presiden Jokowi dengan undang-undang ini akan hapus. Itulah yang dikatakan oleh Aswadi. Saya sekali itu kalau undang-undang ITE ini sebenarnya sudah bagus. Bagusnya gimana? Ya kalau memang mengkritik itu, ya kalau kritiknya benar, tidak menghina, tidak provokasi, tidak memecah belah, bahkan juga tidak menyebarkan hoax tentang seseorang melalui transaksi elektronik, ya nggak mungkin data. Tetapi masalah yang kita lihat sekarang di dunia transaksi elektronik, banyak hoax. Selain hoax, juga pencemaran nama baik, juga penghinaan. Kemana? Ya kemungkinan itu mungkin terus terjadi. Aku sini. Saya itu perlu hal itu sifatnya betul. Nah, kedua, mungkin yang direvisi adalah seperti ini. Dari luar sebagai jasa. Ada seorang wartawan, ya, seorang wartawan jurnalis yang memberitakan korupsi seseorang. Lalu justru ketika publik tiba-tiba digunakanlah pasal untuk memenjarakan seorang wartawan itu. Nah, ini mungkin yang mungkin bisa di masyarakat menjadi suatu pasal yang terjadi seperti itu. Nah, harusnya dengan seperti kalau seseorang wartawan, seorang jurnalis suatu kejahatan, mungkin terjadi dengan ini mungkin yang gimana dengan fair yang demikian dari saya. Lengkari, halo. Lanjut. Halo. Ya, halo. Suaranya kayaknya kurang bersih ya. Iya, kurang bersih, Ronald. Ronald, boleh saya menanggapi lagi? Karena ini menarik nih. Oh, siap. Ya. Ini menarik nih ya. Gini, tadi kenapa ya suara saya ini berbalik ya, kayak ada suara lagi gitu ya. Yang ini bisa nggak dihilangkan supaya saya bisa ngomong agak tenang. Halo? Oke, bisa, bagus. Gini, ini menarik nih. Tadi ada bilang orang mau melaporkan orang berbicara tentang adanya korupsi ya, berkaitan dengan dana bansos atau apa, kemudian orang yang menuduh itu langsung dilaporkan. Ya. Terus kemudian dipenjara. Ini juga parameternya salah dalam konteks ini. Harusnya menurut saya sederhana kok. Polisi harus bekerja secara profesional. Apa sih yang disebut dengan tindak pidana? Kan nggak hanya mengatakan ngomong yang sifatnya menadanya memfitnah dan lain sebagainya. Bisa nggak orang yang mengatakan ada korupsi? Orang benar kok memang ada korupsi. Harusnya kalau memang orang yang melaporkan itu punya data valid, polisi nggak boleh dong serta-merta mengambil tindakan bahwa dia bersalah telah melakukan tindakan suatu perbuatan melawan hukum. Tidak. Karena itu bukan perbuatan melawan hukum. Karena yang namanya perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang tidak didasari
oleh ketentuan hukum. Sederhana. Nah, untuk itu bagaimana caranya? Kalau ada orang melaporkan, benar nggak kamu korupsi? Ya kan, ini ada bukti loh. Orang ini sudah ditanya, dia punya alat buktinya. Tadi ya, 2 alat bukti. Ya, di dalam hukum pidana itu dikenal minimal itu ada 2 alat bukti untuk menentukan orang bersalah dan tidak. Makanya konteks di dalam persoalan ini, peran-peran penyidik pun harus profesional. Jangan semua perkara yang laporin misalnya anggota dewan atau pejabat tinggi, ya kan? Terus tutup mata, nggak boleh, gitu loh. Profesionalisme ini di sini penting, karena kalau itu terjadi, penegakan hukum nggak akan pernah jalan. Yang kecil akan tetap menjadi korban. Kan gitu dong, orang kebebasan berbicara kok. Orang bebas berbicara, saya bebas berbicara. Bebas berbicara saya harus saya pertanggungjawabkan. Saya pernah bikin tulisan berkaitan dengan demo. Ya, itu cukup diapresiasi oleh media massa. Saya katakan, demo itu harus santun, ya. Demo itu bukan teriak-teriak mukulin orang, ya. Teriak-teriak nimpukin barang. Teriak-teriak ngerusakin sarana jalan. Itu bukannya demo, itu anarkis namanya. Itu saya tulis di situ, ya. Artinya segala sesuatu yang bersifat perbedaan, ya, namanya demo, kritik dan sebagainya, itu mempunyai relnya, mempunyai suatu aturan-aturan yang memang itu dibenarkan menurut hukum. Kalau enggak ya itu berarti salah, gitu. Ya, jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah kritik, terus kemudian masalah informasi elektronik yang tadi dikatakan bahwa ada korupsi, ya buktikan korupsi itu memang ada, ya. Terus juga harusnya penyidik itu jangan semena-mena kemudian yang melaporkan ini ya udahlah saya tangkap aja orang itu, ya nggak bisa begitu. Inilah yang membuat kerancuan. Semua harus berkoridor kepada alat bukti. Ada nggak buktinya? Benar nggak omongan itu? Sepanjang itu jangan dilayani. Ya, misalnya kita nih relawan. Rocky Gerung tuh nggak benar ngomongnya. Kita buktikan. Kita bisa buktikan nggak Rocky Gerung itu nggak benar? Kalau Rocky Gerung itu memang ngomong dalam konteks yang benar, ya jangan dong laporan relawan mentang-mentang relawan diterima. Jangan juga. Itu nggak benar. Kita konteksnya kepada pembuktian. Semua itu kepada pembuktian. Kalau misalnya polisi sudah on the track melaksanakan tugas-tugas negara dalam rangka penegakan hukum, saya yakin kegaduhan ini tidak ada terjadi kok. Gitu. Sederhana hukum itu menurut saya kok. Profesionalisme, tegakkan hukum yang benar, ya, ada di jalur dan rel yang benar, selesai. Terima kasih Ronald. Siap, jadi profesi. Bung Ronald, boleh izin saya mau pamit, boleh saya mau ngomong sebentar. Siap ya, Bung Jerry. Ya, mohon izin ya, Mas Gus, karena ada kegiatan lain, saya closing statement aja. Ya. Jadi gini, hukum itu lemah bagi si miskin, kuat bagi si kaya. Mungkin kita setuju ya. Kalau orang kaya melapor orang miskin, cepat banget masuk penjaranya, kena pasal ITE kan. Setuju saya. Nah, tapi orang miskin melaporkan si kaya banyak duit, borjuis, nggak akan pernah di penjara. Itu nggak akan pernah. Karena takut. Itulah pentingnya lembaga badan hukum, LBH, itu menjadi corong daripada orang-orang yang susah ini gitu loh. Kelompok, saya katakan kelompok marginal, kelompok grassroots. Melawan mainstream itu agak sulit. Nah, kritik itu sebetulnya nggak masalah. Kita kritik contohnya, coba bikin benar itu jalan itu kenapa sih? Kalau di luar negeri mah orang langsung step back, langsung mundur kalau gagal. Kita Indonesia itu kan kalau gagal minta maaf kan. Mau dari saya udah pelajari gitu loh, dari presiden pertama sampai saat ini kan, jarang kan kita dengar kecuali pernah ada menteri korupsi langsung menyatakan mundur gara-gara korupsi. Ada juga yang berkelit. Nah, kita adalah negara yang kita kurang fair kadang-kadang. Betul. Kita kalau di Jepang, seorang pejabat melakukan sebuah fault, mistake, mereka langsung step back. Mereka langsung bukan go forward, langsung maju, tapi mundur. Gitu. Nah,
kritik saya mau garis bawahi. Kritik pertama itu kata care, caring, care, peduli. Kata concern gitu. Kita peduli kepada orang. Nah, contohnya Bang Yanes ya atau Bang Ronald saya kritik itu karena kan saya peduli gitu loh. Oh, kita berikan masukan, input konstruktif. Nah, jadi ketika kita peduli, kita respectful, ada rasa hormat. Karena kan kita kan apalagi kalau relawan kan sense of belonging-nya tinggi gitu loh, rasa memiliki gitu loh. Nah, jangan juga walaupun sama relawan kalau udah satu salah kita coba tolong pengurangan hukuman juga barangkali jangan cuman ada bilang kata-kata yang mungkin nggak terlalu itu kan ada kurungan juga barangkali kasih kurungan aja itu dari 2 tahun dia turun diatur gitu loh. Jadi tadi pasal miskin dan kaya itu perlu juga ditinjau secara objektif dan komprehensif. Nah, selanjutnya inspire. Kritik itu kita memberikan inspirasi. Ada kan pepatah begini, kalau istilahnya kalau kita sayang berarti kita menyampaikan sebuah pesan, contohnya kan kepada pemerintah, Pak Jokowi dan sebagainya, agar kebijakan ini keliru loh, jangan sampai dibuat. Nah, jangan banyak kan orang itu seperti mengekor gitu. Nah, ini kita ikut si A bilang, oh jalan itu, padahal itu jalan udah menuju kepada jurang maut, kita ikut gitu loh, spekulasi atau nekat. Nah, ini sangat bahaya sekali gitu. Respectful timing gitu loh. Ada orang kan begini loh, berpikir tiba saat tiba akal. Itu kan manajemen. Kadang-kadang beberapa di kementerian lalu tadi sempat sentil kementerian kan. Tugas kementerian contohnya yang harus urus perdagangan umpama dia urus pertanian diurus tenaga kerja urus ekonomi itu kan kacau balau gitu. Nah, pentingnya contohnya ini, saya orang yang pertama coba buka di internet di mainstream media yang mengatakan bahwa pakai masker waktu itu. Tapi kalau ini kan maaf saya bawa tapi sebentar saya pakai. Saya orang pertama yang gunakan. Kedua, saya pertama kali yang menyebut kata saya bilang di Sindo waktu itu PSBB. Itu kan kekarantinaan kan. Selain di karantina di rumah sakit, di rumah, PSBB lockdown. Nah, saya waktu itu sama usulkan juga sama Pak Jokowi kan. Bagaimana kalau waktu itu lockdown? Apa sebab? Akan mengurangi. Memang dalam 3 bulan berapa lama kita lockdown? 1 bulan umpama. Tapi itu akan dari economic of growth, peningkatan ekonomi. Kan kalau sakit banyak otomatis biaya juga besar kan? Iya, itu kan karena kan kesehatan itu sangat penting. Kesehatan. Jadi kita jaga kesehatan teman-teman, kita jaga baik karena saat pandemi saat ini kan kita nggak tahu OTG, kita berhadapan dengan orang yang terkena COVID. Nah, sebetulnya saya sebetulnya lebih condong akhir ini bukan ke hal yang lain, ke vaksin COVID dan sebagainya gitu. Barangkali pemerintah punya kebijakan kasih vitamin kepada masyarakat itu. Daripada kita urus saya mau bawa ke penjara, saya mau angkut orang itu karena dia menyakiti hati saya, perasaan saya. Tadi respectful, inspire, berikan inspirasi. Itulah kritik. T, kan T, C-nya care, R, respectful, R, respectful, I, inspire, ya kan, inspiring, T, timing. Timing yang tepat. Bicara harus tepat waktu, tepat guna, tepat sasaran. Jangan kita kan ngomong ngelantur sana sini gitu. Kalau kita nggak ngerti kan ada Pak Petrus, pakar hukum. Ada juga Pak Suhadi tadi saya sempat menyimak tadi pembahasan yang luar biasa. Jadi seperti itu kita berpikir yang berpikir kredibel, terus kita berpikir kalau dalam dunia media, kebetulan saya lama berkecimpung di dunia media, ABC, apa itu? Akurasi, balance, and credible. Akurasi tepat, balance, seimbang, dan credible, dapat dipercaya. Kan sekarang kan di media-media itu, saya nggak punya Facebook. Saya tutup Facebook saya. Apa sebab? Saya nggak terlalu, memang ada sih Twitter, lalu Instagram. Kenapa? Facebook itu kan kadang-kadang buta huruf aja itu kadang-kadang nggak tahu apa yang dia tulis. Itu buta huruf. Anak kecil. Apakah
seorang anak kecil di atas salah tulis harus ditangkap, dia harus ditangkap gitu loh. Ini kan melanggar perlindungan terhadap anak. Oh, contohnya kemarin ada seorang yang membobol Kejagung dari Sumatera Selatan kan, dari Palembang. Seorang anak 16 tahun membobol Kejagung, seorang hacker. Nah, paling dibinalah orang ini, jangan lakukan itu lagi kecuali sudah merugikan negara gitu loh. Coba diarahkan, orang-orang ini perlu ditarik karena otaknya itu barangkali cerdas, tetapi nah itulah bagaimana hubungan antara pemerintah dengan publik ini melihat orang-orang produk-produk kita. Ini kan anak ini 16 tahun itu otaknya begitu cemerlang gitu, membobol Kejagung, nah, seperti itu. Dan yang terakhir tadi timing baru input ya, kritik. Dan yang terakhir berikanlah saran-saran yang membangun, konstruktif. Jadi nggak semua kritik itu pencemaran nama baik. Kadang-kadang kan wartawan sekarang udah takut nulis, wah nanti masuk penjara gitu. Saya takut ngomong, nanti Jerry masih akan masuk penjara. Nah itu, saya kan waktu saya ngomong di media atau di televisi, di radio, di mana itu saya pikir dulu, ini akan kena ITE atau enggak. Oh ini kalau cuman kritik biasa itu biasa aja itu kan freedom of speech. Kecuali saya sudah bilang kata-kata binatang dan kedua dia minta maaf kan udah. Ya kan, please forgive me, I'm so sorry gitu. Seperti itu dia. Terima kasih banyak buat teman-teman, saya harus pamit. Sukses selalu buat diskusi yang webinar yang sangat dahsyat. Terima kasih banyak semua. Mas Gus dan teman-teman. Terima kasih. Ini Pak Yarman Gulu masih raise hand ini. Ya, silakan Pak Yarman Gulu. Silakan Pak Yarman Gulu. Ya, tadi yang saya sampaikan tadi untuk apa? Tentang untuk tidak perlu direvisi soal-soal pasal penghinaan. Boleh videonya Pak Yarman, maaf. Oh iya, sorry ya. Iya, pasal-pasal tentang penghinaan, provokatif, termasuk juga dengan pasal-pasal tentang yang membuat apa meme-meme negatif tentang seseorang. Jadi transaksi elektronik hampir kita lihat. Nah, justru itu yang harus ya. Saya sekarang justru melihat bahwa ada undang-undang ITE ini, justru Indonesia ini makin kacau, bahkan bisa perang terus setiap hari. Nah, yang saya sampaikan ini adalah saya setuju sekali dengan Pak Swadi dan kita terjebak seperti jebakan Batman. Kita justru revisi, tahu ketika direvisi dan akhirnya pasal-pasal yang penting yang selama ini bagus untuk diterapkan untuk masyarakat, untuk dan bagaimana pemerintahan kita bisa berjalan dengan baik, ya itu kita harus awasi, kita harus dukung sampai terjadi penghapusan itu. Makanya itu sekali seperti yang bilang Pak Swadi ya, kalau kita rela terlibat. Ya, ketika hal ini di DPR mau demikian dari saya. Terima kasih Pak Yarman Gulu. Bahwa pasal penghinaan, provokatif, meme dan lain-lain ini yang perlu ditertibkan lah ya. Ya selanjutnya tadi kita belum selesai mendengarkan dari abang kita nih, Bang Petrus Celestinus, revisi undang-undang ITE ini tentunya harus didukung, tapi didukung yang seperti apa? Silakan Pak Petrus untuk meneruskan.
mic-nya di-unmute dulu, Pak Petrus. Pak Petrus. Iya. Ya, menurut saya undang-undang ini tetap harus direvisi karena sudah ketinggalan jauh, ya terlalu banyak ketinggalannya. Seperti yang dikatakan Pak Sirait tadi, ada macam 10 poin tentang peristiwa pidana yang tidak diakomodir oleh Undang-Undang ITE ini. Ya, dan yang kedua, untuk mengakomodir itu tidak bisa diatur melalui peraturan pemerintah. Karena prinsip di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan itu, tindak pidana dan sanksinya itu hanya bisa diatur di dalam sebuah undang-undang. Dan juga di dalam perda provinsi dan perda kabupaten yang untuk sanksi-sanksi pidana yang ringan-ringan. Jadi memang ini harus dikawal karena ini menyangkut banyak aspek, ya. Kita lihat seperti kemarin ada seorang mantan pejabat, tahu-taunya sertifikatnya sudah berubah nama. Itu berarti kejahatan terhadap identitas pemilik sertifikat, bahkan sertifikatnya sendiri kok bisa berpindah, itu sudah kejahatan yang luar biasa. Di dalam Undang-Undang ITE ini tidak menjawab soal itu. Jadi karena banyak hal yang harus dijawab oleh Undang-Undang ITE, termasuk juga mungkin Undang-Undang Pers juga harus mengikuti perkembangan kemajuan teknologi informasi ini. Undang-Undang Pers kita dari tahun 99 sampai sekarang sudah kelamaan usianya. Juga harus disesuaikan dengan kemajuan teknologi ini. Sehingga naskah akademik itu perlu kita kawal. Karena jangan sampai juga naskah akademik yang menjadi dasar penyusunan sebuah rancangan undang-undang itu di copy paste dari pemikiran-pemikiran atau peristiwa-peristiwa yang lama lalu dikaji. Nah, naskah akademik ini pun harus dikontrol, diawasi, bahkan kalau perlu dibuat beberapa macam dari beberapa sumber. Misalnya ada pakar dari UI, ada pakar dari Gajah Mada, dari beberapa tempat yang betul-betul supaya ada perbandingan. Nah, kalau DPR berlama-lama, ya, karena kepentingan politik lalu mengabaikan desakan untuk revisi, maka di dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ada pasal yang memberi wewenang kepada presiden dalam keadaan tertentu atau dalam keadaan urgensi nasional, presiden tanpa harus menunggu DPR, presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang untuk disampaikan ke DPR supaya disetujui. Tanpa lagi memerlukan prolegnas atau naskah akademik. Dilakukan oleh pemerintah karena pemerintah memiliki segala-galanya, baik anggarannya, baik ahli, prosedurnya juga sederhana. Nah, jadi undang-undang ini memerlukan revisi. Kok suaranya doubling ya? Kedengeran. Ya? Kemudian menjawab pertanyaan dari Ivan Agus dari Bandung ya. Soal banyak kegaduhan, lalu mengancam budaya bangsa, ya, menyampaikan pendapat kritik harus dengan tata krama. Saya kira ini soal ini semakin menghilang ya. Orang makin tata krama dan tembak langsung secara vulgar dengan media sosial dan bergulir begitu cepat. Inilah yang perlu diantisipasi oleh revisi undang-undang ini ke depan.
Dan juga ada keinginan supaya tindak pidana yang ringan-ringan perlu diselesaikan, tidak harus berkepanjangan di polisi dan yang berat. Saya pikir sekarang ini pemerintah sedang mencanangkan sistem keadilan restoratif atau restoratif justice. Belum lama ini Jaksa Agung mengeluarkan peraturan Kejaksaan Agung tentang restoratif justice. Begitu juga Kapolri. Dengan peraturan Polri, Kapolri mengeluarkan peraturan tentang keadilan restoratif. Nah, karena keadilan restoratif ini adalah jalan tengah untuk penyelesaian perkara secara musyawarah damai kekeluargaan, untuk mengakomodir perselisihan-perselisihan yang sifatnya perdata, ya, atau yang ancaman selalu serius, maka dalam revisi Undang-Undang ITE ini pun harus diatur secara khusus mengenai penyelesaian masalah secara restoratif justice tadi. Jadi mempertemukan pelaku dan korban, juga pihak ketiga. Pihak ketiga itu siapa? Masyarakat. Karena ini juga harus dikontrol. Kadang-kadang restoratif justice ini dicincai oleh di kantor polisi atau di kejaksaan, malah ada pungli-pungli lagi. Nah, ini juga jadi perlu dikontrol, perlu diawasi. Ada restoratif, ada damai, perdamaian, tetapi harus transparan. Jangan sampai uang damainya yang jadi korbannya pulang nggak bawa apa-apa, karena ada banyak Abdul Patah di dalam. Nah, gitu. Nah, ini ada istilah Abdul Patah ini dari Pak Stadi, ini istilah ini. Nah, kemudian juga seperti dari Pak Gali ya, soal tentang victim crime, ya. Nah, itu sebetulnya ya itu tadi penyelesaiannya melalui keadilan restoratif justice tadi, sehingga saya kira ini grup agama cinta ini harus berperan besar ini dalam seperti Pak Suhadi usulkan. Jadi kita harus proaktif, ya, bentuk tim supaya ikut menyumbangkan pemikiran kepada Presiden Jokowi tentang muatan revisi Undang-Undang ITE ini supaya dia lebih lengkap seperti yang dikatakan oleh Pak Masri tadi. Dia harus komprehensif dan menjawab semua persoalan. Dan ini kita butuh waktu ya, tidak bisa undang-undang dibuat terburu-buru, nanti tiap tahun kita rubah undang-undang. Selama ini tiap tahun kita buat undang-undang, kita rubah. Baru 1 tahun rubah kayak undang-undang pilkada atau undang-undang pemilu. Saya kira tidak perlu begitu, karena merubah undang-undang itu harus berdasarkan kebutuhan nyata dari masyarakat, bukan kebutuhan konglomerat atau kebutuhan politisi. Jadi setiap berubah politisi, berubah konglomerat, undang-undang dirubah. Ini harus dihindari. Nah, kemudian juga soal kejahatan dunia maya. Ini memang masyarakat ini sering jadi korban, padahal mungkin hanya sekedar kritik, tapi karena dia orang desa, oleh penguasa di daerah menjadikan ini sebagai hal serius dan orang ini kemudian dikriminalisasi. Kita sering dapat pengaduan dari daerah-daerah, dia menyampaikan kritik melalui medsos, tapi kritik ini dianggap oleh penguasa daerah sebagai kejahatan penghinaan, pencemaran nama baik, langsung ditahan, ditangkap. Padahal ini persoalan kritik, dan kritiknya membangun. Yang tidak disukai itu kenapa masuk di medsos. Nah, ini juga perlu dalam revisi undang-undang ini ke depan. Masyarakat ini harus dilindungi. Peran serta masyarakat yang sudah dijamin oleh berbagai peraturan perundang-undangan, baik dalam undang-undang dan peraturan pemerintah. Bahkan Presiden Jokowi terakhir mengeluarkan peraturan presiden tentang pemberian penghargaan kepada masyarakat yang berperan serta dalam mengungkap kasus korupsi. Itu aturannya sudah bagus dibuat presiden, tetapi pelaksanaannya oleh KPK, oleh kejaksaan bagi masyarakat yang membongkar kasus-kasus korupsi dalam bentuk penghargaan, ya apakah uang atau macam-macam lah, banyak hal. Implementasinya tidak ada. Pak Suhadi ini sudah banyak bongkar kasus korupsi, tapi saya belum pernah dengar cerita bahwa dia diberi penghargaan. Nah, ini suatu kelalaian dari pemerintah.
tidak memberi penghargaan kepada masyarakat. Jadi hal-hal yang disampaikan oleh beberapa Dikasih penanya ninja, tadi, Pak. ya, Pak Hadi dikasih nah Pak itu Hadi dia dikasih ninja. pasal-pasal yang Pak sifatnya Komandan. penghinaan, Mantap, siap. provokatif, meme dan lain, bahkan Batman itu saya kira ini yang menjadi pekerjaan kita bersama supaya kita kawal juga tentang ini konsep dari pemerintah mengenai keadilan restoratif tadi, karena ini juga sekaligus akan mengurangi tumpukan perkara-perkara di kepolisian, kejaksaan, sampai pengadilan. Karena kadang-kadang seseorang itu menyandang status tersangka sampai puluhan tahun karena perkaranya tidak naik-naik. Tidak naik-naik itu karena yang lawannya sogok uang atau korbannya sogok uang. Nah ini sering terjadi. Kita berharap Kapolri kita yang baru ini supaya janji-janji yang disampaikan dalam uji kelayakan dan kepatutan di DPR itu supaya juga diwujudkan, soal tajam ke bawah, tumpul ke atas, keadilan restoratif segala macam. Tapi ini juga kita perlu dorong, ya, kelompok diskusi ini mungkin perlu audiensi dengan Kapolri, audiensi dengan Jaksa Agung, audiensi dengan Kementerian Hukum dan HAM supaya masukan-masukan ini bisa dikonkretkan dalam bentuk sumbangan pemikiran. Saya kira begitu. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Bang Petrus Celestinus. Undang-undang ITE perlu direvisi karena menyangkut banyak aspek. Iya. Ini mau dilengkapi kembali oleh Pak Petrus Celestinus. Ya, selanjutnya tadi ada Abang Hasanuddin Sirait. Abang Hasanuddin Sirait, silakan untuk menambahkan. Sebenarnya mengenai kata-kata apa namanya itu tadi yang apa namanya tadi itu udah lupa, yang dibilang Pak Jerry tadi itu mengenai apa namanya itu tadi, Suaranya Pak lebih dekat Pak, biar kencang. Mic-nya dekatin Pak. Mic halo headset-nya. Iya. halo Halo, ya. itu sebenarnya itu undang-undang ITE yang sekarang itu tidak layak lagi gitu ya. Kami kan orang teknologi gitu. Perkembangan teknologi itu 1 detik aja dia bisa berkembang kan sampai berapa generasi. Undang-undang harus mengikuti ke sana. Nah, gitu. Undang-undang harus mengikuti ke sana. Jadi kita nggak boleh membatasi teknologi gitu. Kita nggak boleh membatasi teknologi di dalam masyarakat. Nah, masyarakat jangan kita batasi, harus kita bebaskan. Nah, kita atur dalam undang-undang. Nah, yang diatur undang-undang ini lebih diatur lagi sesuai dengan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah yang menjalankan roda pemerintahan harus memahami gitu. Saya lihat yang menjalankan roda pemerintahan saat ini tidak memahami, sama seperti yang dikatakan oleh Pak Suhadi tadi itu, Pak Suhadi tadi yang apa? Menkominfo tidak ada saran, memang betul karena tidak paham gitu. Ya, cuma bisa menjalankan pemerintahan aja, tapi tidak memahami arah kemana teknologi ini. Jadi seperti kami kan ada asosiasi kami, Asosiasi Perguruan Tinggi Komputer se-Indonesia. Jadi kami proyeksikan 5 tahun ke depan arah informatika ini kemana? 10 tahun ke depan arah informatika kemana? Nah, undang-undang harus bisa menggalang ini. Karena informatika itu bukan Indonesia saja. Informatika bukan Indonesia saja. Informatika itu dunia. Bagaimana Indonesia bisa berbuat kalau tidak ada undang-undang yang mengatur gitu? Kan gitu Pak kan? Bagaimana pemerintah bisa berbuat kalau tidak ada undang-undang yang mengatur gitu? Jangan nanti diserang cyber dari luar kita. Indonesia jadi kalang kabut. Contohnya saja saya bilangnya banyak sekali
datang ke email kita, ada surat itu dari saya orang Indonesia, saya meninggal istri saya mau limpahkan ke kamu ini rekening saya. Itu kan nggak jelas siapa akunnya gitu. Itu dari luar loh, dari luar itu. Ah, itu didapat mereka dari mana? Dari email kita yang terdaftar secara gratisan. Nah, ini juga harus dibatasi oleh undang-undang. Dibatasi oleh undang. Yang mengatur siapa? Kominfo. Kominfo lah yang bisa membatasi ini, IP mana yang masuk ke Indonesia ini gitu. Karena segala yang berhubungan dengan internet itu ada nama istilah kami itu TCP IP-nya gitu. Kita tahu itu dari mana. Apakah Google punya, Google dari mana? Dari apa? Dari Bali. Nah, jadi transaksi itu bisa orang Singapura dia bisa transaksi dari Bali. Nah, gitu. Ya kan? Jadi dia harus memahami ini, mengatur peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah lah yang mengatur ini di bawah undang-undang. Nah, gitu. Jadi pelaku pemerintah juga harus memahami peraturan-peraturan ini secara baik supaya masyarakat aman, masyarakat damai, masyarakat tidak bisa untuk berpikiran lain kepada pemerintah, masyarakat bisa percaya kepada pemerintah. Itu yang kita harapkan. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Bang Hasanuddin Sirait. Iya, perkembangan zaman begitu cepat, perkembangan teknologi komunikasi pun begitu cepat. Untuk itulah perlu direvisi Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik ini ya. Jadi buktinya saja Pak kan, buktinya saja Pak, televisi udah nggak berguna lagi sekarang, televisi, radio tidak berguna lagi, mal-mal tidak berguna lagi. Nah, siapa yang ngatur ini? Undang-Undang ITE. Ya. Nah, gitu. Oke. Pak, ya. Terima kasih, sangat logis ya penjelasannya ya. Kita belum mendengarkan ini ada satu senior kita dari Sekretaris Jenderal Negeriku Indonesia Jaya, Pak Muhardi nih, mungkin mau menyampaikan yang terkait revisi Undang-Undang ITE. Silakan Pak Muhardi. Pak Muhardi. Halo. Halo Bung Ronald. Halo Bung Ronald. Ya Pak Muhardi, silakan. Saya sebenarnya setuju sekali dengan pendapat dari Pak Suhadi tadi, bahwa Undang-Undang ITE ini sudah cukup bagus. Jangan sampai kita terjebak dengan orang-orang yang menginginkan perubahan. Ya, halo. Ya, silakan lanjut Pak. Jangan kita terjebak oleh pancingan-pancingan dari orang-orang yang berkepentingan. Ini saya melihat bahwa Pak Jokowi ini sebenarnya ingin mencari siapa ular-ular beludak yang di dalam semak itu. Jadi bukannya Pak Jokowi ingin betul bahwa sanksi-sanksi pidana di dalam Undang-Undang ITE itu dihapus ya, bukan ya? Dihapus. Tapi karena adanya ancaman dari organisasi-organisasi yang menamakan dirinya gerakan moral, seperti kami, kan belakangan ini Samsudin ngetop nih, karena ada yang menuduh radikal, tapi ada yang membela. Nah, itu sebenarnya mereka lah yang akan mengambil untung apabila Undang-Undang ITE ini direvisi. Keuntungan berikutnya adalah kelompoknya reject. Kelompoknya reject ini terancam terjerat dengan Undang-Undang ITE karena banyaknya hujatan ataupun kata-kata kotor, hujatan, makian di media sosial. Nah, kalau kita terpancing menghapus pasal-pasal yang menjerat mereka,
jebakan Batman, bos. Kita akan menyesal sendiri. Ini sama dengan rencana para, ini mohon maaf nih, para ustadz ya, yang menginginkan adanya kebebasan mimbar seorang ustadz seperti anggota DPR. Lah, ada undang-undangnya yang melarang saja mereka dengan beraninya menghujat sana, menghujat sini, memfitnah sana, memfitnah sini, konon akan diberikan kekebalan hukum. Itu aja pendapat saya mungkin, Pak Ronald. Terima kasih. Terima kasih, Pak Muwardi. Ya, intinya apa yang disampaikan Pak Jokowi untuk merubah, bukan untuk merubah, untuk merevisi Undang-Undang ITE ini memang patut kita dukung sebagai suara yang disampaikan oleh seorang presiden. Tapi tentunya jangan sampai rencana untuk merevisi Undang-Undang ITE ini membuat kita terjebak dalam satu menjadi posisi yang tidak baik. Ya, selanjutnya ini mungkin arahan dari koordinator forum diskusi relawan Jokowi ini, dari Pak Gus Soleh. Silakan, Gus. Narasumbernya udah menjawab semua, Bang. Bang Yanes belum sama Pak Arkam. Bang Yanes keluar. Bang Yanes dulu. Bang Yanes tadi live kayaknya deh. Live. Terus Bang Arkam Mazikin sudah? Sudah semua? Iya. Pak Arkam Marzikin sudah? Sudah jawab? Oh, belum. Pak Arkam, silakan Pak Arkam. Masih ada di Pak Arkam. Halo? Pak Arkam Mazikin, ya silakan. Ya. Ya, Mas. Pak Arkam dulu, coba. Ya, Mas. Ya, silakan Pak Arkam. Saya nambah sedikit saja bahwa dari formulasi yang sudah digagas oleh teman-teman tadi sudah tinggal diambil pointersnya yang diperlukan. Yang pro kontra pasti memang berbeda persepsi, tentunya pasti ada karena ini juga masuk kategori barang baru sebenarnya dalam konteks perundang-undangan. Jadi saya menyambung tadi Pak Hasanuddin, ancaman cyber kita itu dimensi 20 sampai 25 tahun ke depan itu masuk kategori ancaman non militer. Dalam studi pertahanan itu masuk kategori ancaman non militer. Nah, di menghadapinya tentunya menghadapinya bukan dalam konteks militer karena dia ancaman non militer. Jadi menghadapinya memang dengan regulasi kita sebagai sebuah bangsa untuk lebih ketat dalam mencermati efek dari pengaruh dari ancaman cyber nanti secara teknologi yang tadi. Yang kedua, ancaman cybernya juga kontennya ini yang jadi problem juga di kita karena digital ini sudah masuk di anak-anak muda, di adik-adik kita ini di umuran SMP, SMA, mahasiswa. Itu tiga kategori adik-adik kita di level angkatan 2000-an ke depan ini sampai ke 2030 atau 2045 ke depan yang diprediksi bahwa tidak akan ada ancaman militer atau perang secara nyata, tetapi perangnya secara digital atau perangnya secara persuasi ke mindset atau ke persepsi, bahkan masuk ke penetrasi wawasan kebangsaan atau konteks budaya adik-adik kita ke depan. Nah, ini memang perlu diantisipasi dengan undang-undang ini. Untuk menghapus secara keseluruhan mungkin tadi teman-teman juga sudah menyampaikan bahwa revisi ini menjadi penting, diambil poin-poinnya yang strategis. Dan sebenarnya ketika Presiden melakukan komunikasi politik publik hari Selasa itu sudah sinyal politiknya sudah kuat. Bahwa sebenarnya Presiden menitipkan pesan kepada anak bangsa ini, terutama kepada Komisi 1 DPR, ini loh bahannya, revisi segera. Nah, yang ya saya agak apresiasi ke teman-teman mau mengangkat tema ini karena sepanjang tema ini kemudian bergemuruh terus sampai 1 pekan terakhir. Ya, itu tadi kritik kita sebenarnya. Saya mencermatinya secara politik
kenapa menterinya tidak punya inisiatif lebih dominan. Padahal sinyal politik presiden sangat kuat tentang itu dan sudah dijemput opininya oleh Ketua Balek, Badan Legislatif DPR RI. Jadi menurut saya bahan diskusi ini menjadi menarik untuk disampaikan ke nanti di Komisi 1, mungkin nanti lewat mediasi dengan teman-teman, ada Gus Soleh di sini untuk bisa berkoordinasi dengan, kan ini ranahnya adalah teman-teman di Komisi 1, dan Komisi 1 sudah ada 2 yang kemarin punya statement yang juga mengarah ke Prolegnas 2021, karena ini tidak masuk di Prolegnas kemarin, karena ini sudah jadi undang-undang, dan sekarang karena ada instruksi tanda petik dari Presiden, ini harusnya dibaca cepat oleh kita sebagai elemen bangsa ini untuk mengawal kepentingan negara lebih besar ke depan. Adapun perdebatan hukumnya tadi teman-teman ya para ahli hukum sudah bicara, dan ya saya setuju saja pada konteks supaya perdebatan di tingkat-tingkat bawah juga nanti tidak semakin panjang, hanya sekedar berdebat item pasal per pasal, terutama dengan teman-teman media, teman-teman aktivis, teman-teman LSM umpamanya di level di daerah masing-masing. Makasih Gus. Moderator, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Gus Soleh, silakan. Suaranya. Ya, udah closing statement semua. Sudah. Ya, Mas Nurul, yang lainnya mohon dimatikan biar nggak doubling suaranya. Yep. Operator Zoom. Ya, udah bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berkat rahmat karunia dari Tuhan Maha Esa, pada sore hari ini kita dapat melaksanakan webinar FDR Jokowi pada edisi ke-8 yang bertemakan revisi pasal-pasal karet Undang-Undang ITE. Apa yang disampaikan oleh teman-teman kami dari Ninja, baik itu dari Pak Suhadi maupun dari sekjennya yaitu Pak Muhardika Rijanto, ditakutkan kita masuk pada jebakan Batman. Ini merevisi ya, bukan membuang ataupun menghilangkan. Karena Bapak Presiden Jokowi tidak punya beban. Jangankan hanya direvisi kan gitu. Bila perlu, kata Presiden Jokowi, dihapus juga nggak apa-apa gitu. Sebab yang ada dalam benak dan visi misi Presiden Jokowi adalah kerja mewujudkan Indonesia maju. Seperti yang dikatakan oleh abang kita, yaitu Bang Arkam Azikin, bahwasanya secara politis Presiden Jokowi telah menyampaikan hal tersebut di publik. Nggak salah waktu itu sedang temu pendapat dengan siapa itu, dengan Kumham atau mana itu, Gus lupa ya, bahwa ini merupakan suatu bentuk sinyalemen yang mana memang Gus juga sependapat. Seharusnya Menko Info begitu Presiden menyampaikan, karena menteri-menteri ini adalah pembantunya Presiden, harus dengan segera dan cepat bertindak, melakukan langkah-langkah apa yang seharusnya dan apa yang perlu untuk direvisi, untuk diajukan kepada Presiden maupun kepada Parlemen. Karena negara ini negara trias politika, keputusan ada pada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Betul juga apa yang dikatakan oleh Bang Arkam Azikin, Gus juga mengamati berhari-hari, tidak melihat apa yang menjadi pernyataan daripada Menko Info kan gitu. Nah di sini seharusnya dengan kegaduhan yang terjadi pada Undang-Undang ITE dan Presiden telah memberikan selenemen, seharusnya
Menkominfo segera bertindak kan gitu loh. Pasal-pasal mana yang perlu direvisi dan yang perlu diperbaiki. Dan juga apa yang disampaikan oleh Pak Hasanuddin Sirait. Ini penting bahwa perkembangan teknologi ataupun IT itu berkembang sangat cepat ya. Dulu zaman Gus ya, punya mesin ketik itu sudah jadi idolanya di kampus kan begitu ya. Ya, cewek-cewek yang nggak bisa ngetik kita punya mesin ketik dan apa? Bisa ngetik, kita jadi aktivis HMI. Wah, itu sudah dikeroyokin cewek-cewek untuk minta tolong bikin skripsi ataupun ngetikkan skripsi. Kita dibelikan apa? Makanan dan lain sebagainya. Lah sekarang mesin ketik ini jadi barang rongsokan atau barang antik. Dan perkembangan apa yang disampaikan oleh Pak Hasanuddin Sirait tadi, Undang-Undang ITE ini bukan hanya berkaitan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam negeri saja. Karena dengan teknologi informasi ini benar-benar telah menjadi global. Ya, benar-benar dunia ini menjadi sempit. Ada di dalam HP, ada di dalam teknologi internet yang ada. Nah, di sini apabila pemerintah tidak segera merevisi, memperbaiki dan menambah daripada Undang-Undang ITE ini, maka apabila pihak-pihak luar melakukan suatu bentuk penipuan ataupun hal-hal yang lain yang berkaitan transnasional, ini apabila kita tidak memiliki undang-undang yang kuat, maka akan merugikan kepada kita sendiri. Selanjutnya apa yang disampaikan oleh pakar hukum kita, Bang Petrus Lentinus ya, ini sangat luar biasa sekali. Beliau memberikan suatu bentuk pemikiran-pemikiran yang sangat luar biasa kepada kita semuanya. Nah, di sini seharusnya pihak-pihak terkait, baik itu Menkominfo maupun badan eksekutif, ya badan legislatif, nah ini bisa mengajak peran serta pakar-pakar hukum yang ada di Indonesia, khususnya perguruan-perguruan tinggi yang ada fakultas hukumnya ataupun S1, S3-nya hukum untuk diajak bersama-sama. Karena Undang-Undang ITE ini bukan hanya berkaitan tentang apa yang terjadi saat ini saja, yaitu berkaitan tentang lapor-melapor, bukan. Undang-Undang ITE ini cukup sangat luas, ya, cukup sangat luas, ya. Apa yang disampaikan oleh teman-teman para narasumber tadi, apabila yang dilakukan oleh Kapolri yang baru ini, bila itu bisa dimediasi, tidak perlu semuanya harus masuk ke ranah hukuman, ya. Contoh soal apa yang terjadi pada teman kita, ya, yaitu Permadi Arya dengan siapa? Siapa Bang Ronald namanya itu? Dengan yang dari Papua itu, Pigai, ya. Nah, apabila masih bisa dimediasi ya oleh pihak kepolisian atau oleh pihak ketiga, mungkin itu lebih baik lah. Karena ini hanya berkaitan komunikasi atau miskomunikasi. Sebab panjangnya tali ya itu masih lebih panjang daripada mulut kan begitu ya. Sehingga satu kata contoh soal apa yang disampaikan oleh teman kita PA, evolusi ya kan. Ini memiliki makna yang luas, tergantung siapa yang menginterpretasikannya. Nah, kalau hanya satu kata ini langsung dipegang oleh polisi dan ditangkap tanpa adanya mediasi, tanpa adanya penjelasan, tanpa adanya istilahnya penyangkalan daripada apa yang disampaikan, maka tahanan kita ini penuh dengan orang-orang yang hanya keliru bicara atau multitafsir daripada pembicaraan. Inilah yang perlunya diberikan suatu bentuk revisi. Sekali lagi, kita semuanya yang ada di sini lebih mendukung kepada revisi, bukan penghapusan daripada Undang-Undang ITE. Kalau memang itu menyangkut
hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan kebangsaan, dengan masalah-masalah dasar negara, seperti yang disampaikan oleh penanya tadi, yaitu berkaitan kelompok-kelompok yang hendak mengubah bangsa ini dengan menjelek-jelekkan Pancasila kita, bahwa Pancasila kita ini tauhid, diubah, tidak ada kejayaan, tidak ada kemuliaan, tidak ada keberkahan kalau tidak dengan khilafah, bahwa Pancasila ini tauhid dan lain sebagainya. Ini sudah bukan masuk wilayah lapor-melapor, tetapi ini sudah masuk wilayahnya Menko Polhukam, masuk wilayahnya intelijen, masuk wilayahnya Intelkam, masuk wilayahnya daripada BAIS, masuk daripada wilayahnya BNPT. Maka tanpa ada orang yang melaporkan, gue harap dengan undang-undang ITE yang baru ini nanti, negara tidak perlu ada orang yang melaporkan kalau memang ada di media sosial, ya, baik itu di YouTube, baik itu di IG, baik itu di Twitter, baik itu di Facebook, WA dan lain sebagainya atau Telegram. Kalau memang itu menyangkut terhadap dasar-dasar negara kita, terhadap Pancasila kita, terhadap keutuhan bangsa kita, tidak perlu lagi abang kita Pak Suwadi ini. Wah, gue salut. Sangat getol, gak ada yang bayar untuk Pancasila ya. Itu bolak-balik dengan Bang Yanes ya, ngelaporkan. Gue sering lihat baca beritanya, termasuk Bang Yanes yang mana keluar duluan ini ya. Nah kalau ada yang sudah menyangkut lambang-lambang negara seperti presiden, contoh soal ya, wakil presiden, ini adalah lambang negara. Tidak perlu lagi ada yang melaporkan. Tetapi negara bertindak, negara hadir. Kalau memang itu ada di media sosial penghinaan terhadap lambang-lambang negara dan juga terhadap dasar negara, Pancasila diinjak-injak gambarnya ya, merah putih dibakar. Itu tidak perlu Bang Ronald untuk untuk repot bikin video lagi kan begitu untuk melaporkan ke Segem. Sudah tidak usah. Tapi itu wewenang negara, wewenang badan intelijen negara, wewenang siber negara untuk segera ditangkap. Nah, dengan revisi yang semacam ini, kita harapkan mana yang memang itu harus bisa dimediasi, tidak perlu dihukum, ya nggak perlu dihukum. Tetapi kalau itu sudah merongrong daripada persatuan keutuhan bangsa, ini harus diperkuat. Inilah yang kita harapkan di dalam revisi tersebut. Tadi ada penanya atau siapa? Ya penanya ya, Pak Muhardi juga menyampaikan, kalau kita masuk dalam jebakan Batman, para penceramah-penceramah yang mana di dalam otaknya ini bahwasanya dianggap Pancasila tidak sesuai dengan agamanya, bahwa Pancasila ini togut dan lain sebagainya, dalam pengajian-pengajian mereka saja sering sekali membuat hate speech, ya kan? Apalagi kalau kita masuk jebakan Batman ini dengan dihapuskannya Undang-Undang ITE. Kita tidak setuju juga itu Pak Muhardi ya. Tetapi yang kita harapkan adalah revisi ya. Nanti kalau sudah memang itu mengancam daripada kedaulatan bangsa kita, di dalam revisi ini kita minta tidak perlu ada yang melapor. Sama halnya Badan Narkoba atau BNS melihat ada orang menggunakan narkoba, tidak usah ada orang yang melapor, tertangkap tangannya ditangkap. Ini yang kita harapkan di dalam Undang-Undang ITE yang baru. Sebab apa? Kalau negara tidak tegas terhadap para perusuh-perusuh bangsa ini, yang mana di tahun 2004 khususnya, ini kelompok-kelompok mereka masuk di wilayah kekuasaan. Mereka sudah banyak di ASN, mereka banyak di kampus, bukan hanya di kampus saja, tetapi menjadi orang penting-pentingnya kampus. Yang kita takutkan apabila kekuatan mereka sudah masuk di Nusroh ataupun kekuatan militer, maka hancurlah bangsa kita ini. Maka dengan ketegasan Undang-Undang ITE yang ada, ya tidak perlu nunggu gaduh lagi ya, seperti yang terjadi
Kemarin-kemarin itu seandainya itu dipegang atau saat kerumunan yang ada di bandara, itu kan tidak terjadi lagi di tempat-tempat lainnya. Karena ada sedikit pembayaran, negara tidak hadir. Sehingga bikin pengajaran lebih gede lagi. Seakan-akan menantang negara. Nunggu gaduh, baru ditangkap. Nah, dengan undang-undang ITE yang baru ini, ya, jangan sampai kekuatan bangsa kita ada pada Pancasila, ada pada Bhinneka Tunggal Ika, ada pada Undang-Undang Dasar 45, ada pada PBNU tersebut, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 45. Kalau memang di media sosial sudah sifatnya merusak dan merongrong daripada PBNU ini, tidak perlu lagi lah kita nunggu Pak Suhadi melaporkan atau abang kita Pak Petrus melaporkan. Tetapi aparat yang berwenang harus menangkap dan itu harus diatur agar bangsa ini kuat, agar bangsa ini tidak ada yang melecehkan, agar bangsa ini menghormati warisan leluhur yang telah diberikan kepada kita yang terakhir alhamdulillah dalam keadaan merdeka. Ini yang kita harapkan, sehingga silakan kalau di luar daripada 4 hal ini dan juga daripada lambang negara yaitu presiden. Nah, ini mungkin masih bisa dimediasi dengan cara apa? Dengan cara tabayun, ya. Tetapi kalau sudah berkaitan dengan 4 hal tersebut dan juga kewibawaan negara, bagaimana di dalam undang-undang ITE ini tanpa perlu lagi ada orang yang melaporkan, tapi aparat yang berwenang yang langsung menangkapnya. Insya Allah apabila itu bisa dilakukan, maka orang tidak mudah akan menjelek-jelekkan daripada dasar bangsa kita. Kepingin menghancurkan atau dianggap pemimpin yang sekarang ini ada lemah, maka bikin aneksasi. Mereka bertopeng dengan agama, menghalalkan apa? Mereka menggunakan mulai dari mayat sampai apa? Mulai dari ayat sampai mayat kan begitu untuk merebut kekuasaan. Yang ada hasilnya apa? Menangani banjir di depan rupanya Bang Ronald aja nggak bisa kan gitu ya. Itu gubernurnya Bang Ronald, bukan gubernur Gus ya. Gus ada di Banten sekarang Bang Ronald. Sebab apa? Yang ada tinggal sama Mas Nurul di apartemen depan SMA 14 ya di Cawang, itu nggak bisa bayar, disita. Jadi Gus bukan orang Jakarta lagi, itu gubernurnya Bang Ronald sama gubernurnya Pak Muhardi loh ya. Yang suka jual ayat dan mayat. Nah ini jangan sampai lah kan gitu ya, sehingga kedepannya dengan undang-undang ITE dengan revisi yang ada semakin kuat. Jadi nextnya tidak ada lagi demi kepentingan kekuasaannya orang mengadu domba dengan bahasa agama dengan topeng-topeng agama. Dan yang terakhir sekali, apa yang disampaikan tadi oleh peserta sedikit banyaknya itu menyinggung juga ya, yaitu mungkin next kita bicarakan juga. Ini dalam undang-undang ITE juga harus diatur, baik orang muslim keluar agama lain yang atau yang disebut murtad ataupun orang non muslim masuk kepada agama Islam yang disebut mu'alaf. Ini sering sekali ya, undang-undang ITE tidak bisa menertibkannya. Ini bagaimana Menteri Agama ya dengan undang-undang ITE yang ada serta kementerian-kementerian yang terkait. Kita hidup di negara Pancasila yang mana bukan hanya satu agama. Ini segera harus ditertibkan. Seperti Ustadz tetangganya Bang Ronald ini, Ustadz Waloni nggak salah itu ya. Nah itu ya Allah kan gitu. Ini orang dapat hidayah atau dapat Mbak Hidayah kan gitu loh ya kan. Masa ya Allah, saya setiap dengar daripada YouTube-nya videonya nggak ada lain kecuali caci maki. Agama itu mengajak, bukan mengejek ya. Agama itu menyayangi, bukan mencaci maki ya. Kalau kita hidup dan beragama, apalagi pindah agama. Agama seperti orang kawin aja kan gitu ya. Istri yang lamanya dicaci maki, padahal juga dulu dikelodin kan gitu ya Bang Ronald ya. Nah, mentang-mentang dapat istri yang baru, wah dipuja-puja, yang lama dijelek-jelekin. Ini adalah orang yang sakit. Nah, ini negara juga harus hadir. Undang-undang ITE ya, ini harus hadir.
harus juga menertibkan. Jangan sampai kehidupan agama yang menjadi ruh dan jiwa kita di dalam berpancasila, meskipun negara kita bukan negara agama. Jangan sampai ulah orang-orang yang pindah agama begini dengan berceramah semau udele dewe, menjelekkan agama-agama yang lalunya. Itu terjadi Bang Ronald ya, bukan hanya pada Ustadz Waloni saja. Kadang Gus Iseng kosong juga melihat kepada teman-teman yang non Muslim ya, tetangganya Bang Ronald yang sok radikal kan gitu Bang Ronald. Itu juga mendatangkan orang Islam yang masuk ke agamanya Bang Ronald dan jelek-jelekan. Lah, kalau sudah dua-duanya semacam ini terjadi, apa yang ada? Saya yang biasa cinta kepada Bang Ronald, gara-gara Bang Ronald ya dapat doktrin, oh begini begitu, akhirnya melihat Gus nawarin kopi aja kagak kan, ini bahaya kan gitu. Timbul rasa saling curiga. Ini apabila sama anak bangsa sudah saling rasa curiga, sudah saling memusuhi, sudah rasa saling membenci, maka akan menimbulkan suatu bentuk kehancuran. Kuncinya di mana? Revisi Undang-Undang ITE inilah yang kita perlukan, yang kita harapkan. Jangan sampai ada ajaran-ajaran atau ujaran-ujaran kebencian atau hate speech terlebih-lebih kepada orang yang pindah agama dengan menjelek-jelekkan agama lain. Nah, di sini tidak perlu Bang Ronald lapor. Di sini tidak perlu Bang Welike yang kemarin bicara ke Gus. Gus, gimana Ustadz Waloni? Gus juga ikut pusing kalau melihat orang kayak begitu. Atau Pak Muhardi atau Pak Suhadi lapor, tapi negara bertindak. Nah, ini harus diatur di dalam Undang-Undang ITE. Kalau memang ini sudah mengandung ujaran kebencian, merusak persatuan, merusak NKRI, merusak Pancasila, merusak Bhinneka Tunggal Ika, tidak diperlukan adanya lapor. Seperti apa? Badan Reserse Narkotik menemukan orang nyabu, nggak perlu ada orang lapor, dilihat di tes urin, oh ini benar apa positif, ditahan. Ini yang kita harapkan di dalam Undang-Undang ITE ke depan, sehingga next Presiden kita Pak Jokowi pasca 2024 bukan hanya mewarisi bangunan-bangunan yang begitu hebat kepada bangsa ini, tetapi mewarisi karakter bolding bangsa ini, sehingga apa yang dicita-citakan awal kampanyenya dulu di saat Pak Ronald masih belum berkumis, yaitu tahun 2014 ini dengan nawacitanya. Nah, saat ini nawacita jarang terdengar. Dengan Undang-Undang ITE ini bisa dilakukan melalui nawacita tersebut, yaitu apa? Menjaga kerukunan umat beragama, menjaga nilai-nilai di media sosial ini dengan baik, santun, sesuai daripada takrama atau PMP di saat SD Gus dulu, yaitu pendidikan moral Pancasila, atau istilah Pak Jokowi sekarang yaitu nawacitanya. Demikian dari kami. Tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tidak punya salah dan khilaf. Apabila ada kebenaran kami, para panitia, moderator, dan juga narasumber, semata-mata itu dari Tuhan yang Maha Benar. Apabila ada kehilapan kami, dan semuanya para narasumber ini adalah dari kami sendiri sebagai hamba Allah yang lemah dan dhaif. Tidak ada gading yang tak retak, tidak ada manusia yang tidak punya salah dan hilaf. Apabila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Apabila ada umur yang panjang, bolehlah kita berdiskusi melalui webinar ini, yang mana insya Allah kita membicarakan tema tentang orang yang keluar dari agamanya dan mencaci maki dalam khutbah-khutbahnya dalam agama tersebut. Ini penting untuk menciptakan nilai-nilai ketenangan di dalam beragama di negara Pancasila. Demikian dari kami. Salam juang relawan Jokowi, salam Bhinneka Tunggal Ika, salam Pancasila, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Gus Soleh yang telah memberikan kesimpulan akhir dari para narasumber sekalian pada webinar kita pada siang hari ini. Dan dengan demikian kami mohon kepada memberikan doa untuk
sebagai penutup webinar kita pada siang hari ini kepada Habib Jafar Shodiq bin Yahya. Halo, tes. Assalamualaikum. Mantap, Bib. Ya, mohon izin Pak Roland, Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila, merdeka. Para pemirsa sekalian, para narasumber yang dimuliakan Allah, serta para pemirsa peserta webinar kali ini. Sebelum baca puisi dan doa, izinkan saya mengajak diri saya dan kita semuanya untuk mengenang apa yang disampaikan oleh almarhum Allahyarham Kiai Haji Mbah Maimun Zubair. Ada satu pesan dari beliau yang berkenaan dengan metode komunikasi dan informasi. Ini sebenarnya seperti yang disampaikan oleh Pak Suhadi tadi, kuncinya adalah dirasa. Bahwa kita ini jangan suka hanya merasa pandai, tapi harus pandai merasa. Para peserta sekalian, Martin Buber, seorang filosof Jerman yang masa kecilnya ditinggal ibunya yang kabur dan hanya bersama dengan kakeknya dan juga dengan babysitternya, ia curhat kepada babysitternya tentang rindunya kepada ibu. Lalu babysitternya itu berkata bahwa seluruh kita ini sebenarnya, masing-masing kita ini telah bertemu dengan siapa saja, telah bertemu dengan ibu, tapi belum tentu telah berjumpa. Nah, ketika Martin Buber itu dewasa dan telah menjadi seorang filosof, ia membagi interaksi intrapersona menjadi dua bagian. Yang pertama, pertemuan antara kita yang tak merubah apa-apa, hanya berdasarkan kepentingan-kepentingan saja, misalnya pertemuan di jalan atau pertemuan pembeli dan penjual. Yang kedua, perjumpaan antar kita yang membuat komunikasi terjalin baik dan berefek, yang membuat komunikan dan komunikator atau mutakalim dan mukhotob terjadi efek perubahan positif usai interaksi. Para peserta sekalian, kita sebenarnya sama, kita juga sebenarnya hewan, namun bedanya kita adalah hayawanun nautek, hewan yang berlogika. Mestinya dengan alat logika sebagai pembeda, kita harus lebih bisa positif dalam berkomunikasi. Itulah pentingnya revisi Undang-Undang ITE. Kenapa? Bukan untuk menghapuskan, tetapi untuk mempertajam yang perlu dipertajam dan mungkin dilenturkan yang perlu dilenturkan. Karena bagaimanapun juga bahayanya jelas lebih besar. Kita saksikan bahwa belakangan beberapa tahun kemarin itu adalah gerakan-gerakan demo dan sebagainya bermula dari informasi yang seliweran. Dari zaman Yunani kuno, dari zaman tragedi Mahabharata, dari semua kerajaan-kerajaan, itu semua tragedi bencana politik adalah bermula dari ghibah, kemudian gosip, hoax, dan lain sebagainya. Maka wajar saja kalau seandainya pemerintahan kita ingin menata bagaimana sistem informasi itu. Baik, kita lanjut saja, masuk saja ke tugas saya dari Gus Soleh. Terima kasih kepada Gus Soleh masih memberi kehormatan kepada saya untuk membacakan puisi. Saya kasih puisi saya kali ini judulnya Ketika Burung Berkabar Lebih Serius dari Kabar Burung. Saya ulangi lagi, ketika burung berkabar lebih serius daripada kabar burung. Jika hidup engkau artikan hanya sebuah gerakan makan-memakan, lalu apa bedanya dengan peribadatan hewan-hewan? Jika informasi engkau jadikan alat untuk saling menjerat,
betapa lebih mulia hewan-hewan yang dengan kebersamaan saling memberi dan menerima berita tentang mana gula dan mana bahaya. Begitulah irama kerumunan semut-semut yang saling bersalaman dalam tiap perjumpaan. Burung yang murung itu curhat kepada Sufi Musafir yang merenung. Akan kami tuntut, kata mereka, manusia yang menyebarkan fitnah bahwa kami pembawa berita dusta. Sehingga kami mendapatkan gelar kabar burung. Kamilah anak cucu merpati pos dan merpati tak ingkar janji. Kamilah anak cucu bulbul yang melaporkan rekam angkasa peta kerajaan Balqis kepada Sulaiman alaihissalam. Kamilah anak cucu ababil yang telah membawa sijil tepat sasaran walau tanpa navigasi dan GPS sekalian. Kami sekumpulan anak cucu burung kuntul yang sedih memandang hutan-hutan banyak yang gundul. Lalu, seekor anjing, keturunan anjing Ashabul Kahfi menggonggong. Ia lantang bersyair, menyuarakan kisah getir. Kami diberi ketajaman informasi pada penciuman. Sudah benar menunjukkan mana narkoba dan mana ranjau berbahaya. Namun kenapa kalian saling menjerat dan saling menghujat? Kalian yang salah dalam bertingkah, tapi nama kami yang kalian hina-hina. Dari mulai anak-anak kecil hingga kakek-kakek yang sudah bau kubur. Dasar manusia tukang pembuat berita dusta. Lalu cacing-cacing keluar dari lubang kuburan dan berbisik kepada Sufi Musafir. Wahai manusia, ingatlah akan sebuah masa di mana mulut kalian tak lagi kuasa menata kata-kata, maka tangan, kaki, dan semesta yang akan jadi saksi atas kejahatan kalian memutarbalikkan informasi. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia ada saat menjaga kata-kata. Demikian. Baik, mari kita sama-sama pertama mengirimkan Al-Fatihah untuk para pejuang bangsa. Yang kedua mengirimkan Al-Fatihah untuk para kiai-kiai seperti tadi Pak Kiai Mbah Maimun Zubair. Kemudian kepada seorang pakar komunikasi Indonesia yang baru meninggalkan kita, yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Jalaluddin Rahmat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi tahirin. Duhai yang maha senantiasa menyapa dengan firman-firman-Nya, bimbinglah hamba untuk berdaya dalam menjaga rasa sesama dengan menjaga kata-kata. Duhai Sang Maha Jujur, dengan kecintaannya, bimbinglah hamba untuk jujur dalam berkabar berita. Apa jawaban hamba kelak di akhir masa di hadapan meja persidangan untuk pahala dan dosa jika telah dituntut oleh mereka yang saat ini hamba dustai? Argumen dan alasan apalagi kelak hamba bisa berkelit atas penyakit bohong yang kini terjangkit? Ke angkasa raya mana lagi hamba akan berlari mencari tempat berlindung diri atas kejahatan hamba saat ini, saling menjatuhkan dengan berita yang hamba putar balikan. Tak ada amalan apapun yang mampu membebaskan hamba dari dosa yang membawa siksa. Selain rahmat-Mu, duhai Sang Maha Cinta, selain rahmat-Mu kini yang hamba damba dengan rahmat dan kasih. Dengan rahmat dan kasih-Mu ya Arhamar Rahimin, bimbinglah hamba untuk menjadi orang yang merasa pandai, tapi jangan jadikan hamba orang yang pandai merasa. Yang jangan jadikan kami ya hanya orang-orang yang merasa pandai, tapi bimbinglah kami yang pandai merasa. Pandai merasakan kesusahan orang lain, pandai merasakan kebodohan orang lain.
hingga hamba berinteraksi interpersonal, berkomunikasi dan bertukar berita dengan kejujuran dan kebenaran yang Engkau ajarkan bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah puisi dan doa, dan mudah-mudahan kita semuanya memiliki generasi-generasi yang jujur di dalam menyampaikan informasi. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas akhlak, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Habib Jafar yang telah memimpin doa sebagai penutup pada webinar kita pada siang hari ini. Dan juga puisinya yang lagi-lagi sangat membuat saya kagum banget. Memang beliau itu panutan saya untuk masalah puisi. Dan bagi para peserta yang ingin mendapatkan e-sertifikat, jangan lupa untuk mengirimkan e-screenshot ke grup peserta webinar Agama Cinta. Dan bagi yang telah mengirimkan e-screenshot, e-sertifikat bisa langsung di-download di Facebook Sekjen Agama Cinta Official. Terima kasih. Saya selaku operator mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh narasumber peserta sehingga bisa meramaikan webinar kita pada siang hari ini. Untuk itu akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.